Cuman nggak menutup kemungkinan hati mereka akan terbuka untuk tetap bersosialisasi dengan kejadian yang menimpa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Marta dari Blok O, Villa Duren 1000. Saya sedang bersama Pak Adi dari Blok Saya A sendiri. dan Pak Ojak dari Blok E. Di sini kita mau membahas mengenai kewarganegaraan, berkewargaan yang baik dan permasalahan yang timbul di permasyarakatan. Nah, di sini kita ingin berdiskusi dengan Pak Adi dan Pak Ojak. Jangan lupa ini podcast perdana kita di channel VDS Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, Pak Adi mau nanya nih ke Pak Adi dulu ya Pak Ojak ya. Siap-siap. Bagaimana suka dukanya nih Pak Adi selama tinggal di Villa Duren 1000? Udah berapa tahun di sini? Saya hampir 4 tahun tinggal di VDS. Oh, udah hampir 4 tahun. Nah, suka dukanya gimana nih Pak? Pasti banyak sukanya atau dukanya. Sukanya apa, dukanya apa? Kayaknya belum nemu duka yang bagaimana sampai sempat bisa diceritain. Malah ngomongin sih suka-sukanya aja, karena istri saya alhamdulillah suka punya rumah. Ya, dukanya mungkin gara-gara jauh perjalanannya aja sih. Cuman itu kan bagian dari kehidupan lu, mau ya gitu lah pokoknya. Lebih jauh kalau itu dukanya. Dukanya bukan karena diomongin tetangga ya? Enggak ngaruh. Pak Rojak nih biasanya ngaruh. Oke, terus sukanya itu yang Pak Adi rasakan tinggal di VDS selama 4 tahun ini apa? Sukanya ternyata di tempat ini banyak orang-orang kreatif yang emang bekerjanya itu berarti nggak jauh dari bidang saya juga. Jadinya dengan begitu kita bisa ngobrol, nyambung, ketemu sama Pak Rojak, marketing atau finance segala macam. Jadi bisa sharingnya, kita bisa banyak, nggak terlalu jauh beda lah. Kita bisa berkembang di sini, tergantung diri kita masing-masing sendiri. Gitu. Oke. Terus duka yang pernah dirasakan. Kalau tadi kan Pak Adi bilang dukanya Perjalanannya jauh, Bro. Perjalanannya jauh kerjaan. Dari sini ke kerjaan. Emang di mana kerjanya Pak Adi? Saya biasa kerja di daerah Jakarta Selatan, Cipete situ. Nah, kebetulan sekarang sekarang saya udah nggak kerja lagi, nggak kerja sama orang, ya bikin sendiri PH gitu, fotografi. Nah, akhirnya karena biasanya ke selatan, ya akhirnya ke selatan juga gitu. Oke, kita lanjut kepada Pak Ojak. Ya. Gimana kabar Pak Ojak? Alhamdulillah. Nggak sehat ya? Alhamdulillah Pak Marta. Jadi Pak Ojak udah berapa tahun di Villa Duren 1000 Pak? Saya di Villa Duren 1000 dari tahun 2018. 2018 sampai berarti kurang sekarang. lebih sudah hampir 3 tahun di sini 3 Pak ya. tahun. Nah, suka dukanya apa nih Pak? 3 tahun selama tinggal di Villa Duren 1000 ini. Mungkin kalau untuk sukanya, di sini saya merasakan kekeluargaannya yang erat. Ngomongin saya ya? Iya Pak. Kebetulan di mana saya bertamu ke tetangga. Langsung kopi hitam ya? Iya. Oke. Ya, di mana saya bertetangga itu welcome. Welcome. Ya, walaupun ada beberapa warga kita yang memang agak kurang bersosialisasi. Nah, yang dimaksud Pak Ojak kurang bersosialisasi ini apa Pak Ojak? Contohnya kecilnya. Contohnya, kita ini di perumahan Villa Duren 1000 ini kan ada yang namanya kegiatan. Baik itu kegiatan rohani maupun kegiatan sosialisasi yang bersifat kerja bakti gotong royong. Ya. Jadi ada beberapa mungkin yang saya perhatiin, ada beberapa warga kita yang kesannya cuek, acuh terhadap lingkungannya. Mungkin yang kita ketahui, kita di sini semua mungkin pendatang. Ya, kalau kita lihat siapa sih yang bantu kita kalau bukan tetangga kita sendiri? Setuju. Ya, itulah maksudnya, ada warga yang memang acuh gitu untuk kegiatan seperti kegiatan kerja bakti. Itu kita sudah umumkan di grup. Ada kerja bakti jam sekian, hari sekian, tapi ada yang nggak datang. Ada beberapa yang nggak datang. Nah, cara menyikapi beberapa warga kita yang memang kurang aktif dalam melakukan yang tadi ya, mungkin pembersihan. Kan ular itu pasti adanya di semak-semak, ya kan. Nah, mungkin
kembali lagi tadi ke kerja bakti. Nah, bagaimana menyikapi beberapa warga yang memang kurang aktif dalam ikut serta gotong royong, sifat rohani dan sebagainya. Menurut Pak Ujak bagaimana? Ya, kalau di kita sih ya, kalau saya lihat memang ada beberapa aja ya kan, tapi kan tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi di dirinya. Oke. Kalau mereka itu tidak ikut dalam artian untuk bersosialisasi, ya bagaimana warga sekitarnya mau membantu mereka. Oke. Jadi semua itu akan kembali kepada individu tersebut. Ya sebisa mungkin kita kalau ada kegiatan yang diumumkan di grup, ya kita harus partisipasi. Buat kebersamaan, karena kita semua orang pendatang. Ya, jadi jasa dari Pak Ujak jika ada kerja bakti itu kalau bisa hadir partisipasi. Betul. Walaupun itu hanya beberapa menit, Betul. walaupun ada kegiatan lain dan sebagainya, paling tidak itu store muka lah ya. Iya, gitu. betul, Pak. Kalau menurut Pak Adi nih, bagaimana Pak menyikapi warga yang memang kurang aktif dalam kegiatan-kegiatan di Oke. di Ya lingkungan kita? agak susah ya kalau misalnya memang udah ngomongin orang yang nggak aktif. Karena kita juga harus tahu backgroundnya dia sendiri apa ya. Kenapa dia nggak aktif? Oke. Mungkin karena dia sendiri juga dengan kesibukannya atau nganggap semua kegiatan yang kita lakukan juga nggak penting. Bisa aja kan ada orang mikir gitu kan. Nah, Iya. gue sih nggak penting lah gitu-gitu, ngapain sih gitu. Nah, cuman at the end of the day seperti Pak Rojak bilang, ketika emang ada sesuatu kan harapan kita dapat pertolongan dari tetangga. Betul, Nah, setuju. toh iya karena di sini juga tetangganya kan kita harus bertetangga kan emang wajib peduli kan Pak Rojak ya. Betul. Kita wajib peduli, lu mau dia secuek apa segala macem, ya sejatinya kalau emang dia kesusahan kita tolong. Betul. Nah akhirnya bukan bagaimana orang yang cuek itu kita sikapi, bagaimana si orang cuek itu harus bersikap. Kita udah tau lah dia cuek. Ya. Cuma bagi-bagi kita ini kayak Pak Marta sendiri kan mungkin orangnya peduli sama orang kan. Jadi mau nggak mau ya kita harus berinisiatif. Udahlah gue nggak peduli siapa dia pengapain, yang penting lu kenapa, butuh apa kita tolong. Nanti kalau ketemu orangnya, bro gimana bro, udah selesai, gue bisa bantu apa nih gitu. Toh dengan begitu bisa aja kalau ternyata akhirnya dia mulai pelan-pelan ikut sama kita karena merasakan manfaatnya. Betul. Normalnya memang dalam bermasyarakat itu harus saling tolong menolong. Normalnya harus menolong. Bagaimana solusinya dengan yang bandel-bandel nih? Yang bandel dalam arti sudah kita undang, sudah kita lakukan pendekatan, tapi seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, 2 bulan ada kegiatan tetap nggak nongol. Ya kalau dari aku sih mikirnya orang-orang yang cuek atau orang-orang yang membandel tadi itu biar urusan mereka ya, karena kita mau ngerubah orang juga susah. Oke. PR-nya buat kita sebagai warga yang berwargaan, apa itu Yang bahasa? peduli. Tetap harus ada pedulinya. Bisa jadi itu ladang amal buat kita semuanya untuk bisa nolong orang. Iya, Ngerti nggak? betul. Tuh, gue nggak peduli deh. Gue kalau orang berbuat baik, misalnya gini, gue pernah baca kalau misalnya ada 15 orang kerja bakti, satu orang enggak, itu pasti bukan gue. Terus kalau misalnya ada 5 orang kerja bakti, 1 orang enggak, itu pasti bukan gue. Tapi kalau ada orang kerja bakti cuma 1 orang, itu pasti gue yang kerja bakti. Sampai sedemikiannya si perkataan ini, bahwa ya maksudnya itu dalam kerja bakti, tapi dalam tolong menolong ya kalau bisa adanya lu ya tolong. Cuman ya balik kembali ke masing-masing orang. Dia nggak pernah bantu gue, ngapa gue bantu dia, kan bisa aja begitu. Baik. Kalau menurut Pak Ujak, bagaimana Pak menyikapi warga-warga kita yang Bandel, bandel? Pak. Artinya bandel bukan karena dia narkoba atau dia nyolong segala, bukan ya. Bandelnya itu kita Kok lu nggak mau sudah share ronda-ronda sih Nyet di- gitu. kita sudah share di grup, kita coba melakukan pendekatan secara personal untuk datang ke rumah yang undang sampai segitunya, tapi tetap warga tersebut yang kita undang ini tetap nggak hadir. Sekali 2 kali kerja bakti ataupun acara apa tetap nggak datang. Bagaimana Pak? Ya betul sih kalau kata Bang Adi ya. Apa yang dikatakan Bang Adi itu betul. Cuman kembali lagi nanti ya kan ujungnya adalah itu kembali ke individu. Orangnya Entah. masing-masing. Iya, dalam artian gini. Orang ini cuek, tidak mau bersosialisasi. Wayah apa entah kapan kita nggak tahu. Kita berdoa yang baik, mudahan aman semua. Kalau hal ini terjadi pada mereka-mereka yang cuek, ya kan, itu akan jadi pelajaran buat mereka sendiri.
Contohnya kayak tadi kasus ular, ketika Betul. ular itu masuk ke rumah Dia orang mikir tersebut yang sendiri tidak ya. peduli, Betul. dia akan bersihkan sendiri walaupun Betul. orang yang masih kerja segala macam. Betul. Jadi hukum alam lah ya. Betul. Oke. Cuman nggak menutup kemungkinan hati mereka akan terbuka untuk tetap bersosialisasi dengan kejadian yang menimpa mereka. Yes, semoga keluarga kita nggak ada yang seperti itu ya Pak. Amin. Jangan sampai. Artinya kita semua, saya pribadi baru tinggal 6 bulan di sini dan saya merasakan ya Villa Durian 1000 umurnya lengkapnya ya orang tua ada tuh ya paling belum sampai 5 tahun, tapi perangkat keamanan, kebersihan, tim pemakaman pun sudah komplit. Bahkan saya sebagai warga jadi tenang tinggal di sini. Oke guys, jadi itulah bincang-bincang malam ini. Semoga Kasih tau dong jam berapa perbincangan sekarang? ini- Kasih tau dong sekarang jam jam berapa sih sekarang? Jam 12 ya? Saya nggak bawa handphone. Jam 12 ya? 12. Jam Syuting 12 termalam. luar biasa. Ini kita baru satu Episode perdana. episode. Jadi nanti besok akan lusa atau akan ada lagi episode selanjutnya dengan ngambil materi yang berbeda-beda. Nah, semoga materi malam ini bermanfaat buat Amin. orang-orang yang dengerin, bermanfaat buat kita juga, saling sharing ya. Intinya orang itu hidup membutuhkan orang lain, nggak bisa Yes. kita sendiri. So buat kita semua, khususnya warga PDS yang memang kurang aktif atau masih bandel dan sebagainya, bukan bandel ya apa ya? Ya intinya kita Cobalah ada membuka grup. diri ya supaya Ya. itu bisa ikutan bergabung gitu ya. Yes, kita ada grup untuk komunikasi di situ, segala kegiatan dari mulai pengajian, kerja bakti, ya, ada ular di rumah siapa, ada kejadian apa, belum lama neneknya Pak Rizal, qadarullah meninggal, itu pun sama koordinasinya di dalam grup. Itu Pak Adi sendiri ya, orang pertama yang share di grup ya bahwa Iya. neneknya Pak Rizal meninggal dunia. Saya juga Jadi belum. hal kayak gitu tuh memang kita nggak menapik bahwa kita butuh orang lain dalam kehidupan kita. Yes. Ya, jangan lupa di like and subscribe, komen di VDS channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.